Shalom semuanya, selamat pagi. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Welcome to spring. I love spring. This is my favorite season. Selamat Hari Ayah juga. Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak di sini. Semoga semakin menjadi bapak yang hebat. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari yang baru yang Kau beri Tuhan. Pada hari ini kami bersekutu Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini. Biar Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memimpin segalanya, memimpin tempat ini. Kami menyiapkan hati kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang hadir di sini. Berkati kami dan kami berkati juga Tuhan orang-orang yang belum bisa hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu juga ada pada mereka. Terima kasih Yesus, Kau baik. Kami puji muliakan nama-Mu. Kau yang memberkati kebaktian kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih you.
Oh
para bapak-bapak yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan, setiap kami dipulihkan oleh Tuhan, setiap kami mengalami perubahan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan bersuka cita lebih dalam lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih give five kanan kiri kita, minimal 10 orang keluar dari tempat kita. Yuk katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Kita mengenali buat Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Biarlah berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, saya percaya yang mengalami kebaikan Tuhan akan terpancar dari wajahnya. Amin. Senyum kiri kanan kita, katakan kamu diberkati Tuhan. Kamu anak-anak yang senang. Ya. Saya mau ngajak kita nari buat Tuhan. Amin. Pada waktu dikatakan Tuhan Yesus baik, katakan ye ye ye. Itu sudah syaratnya lah. Bisa? 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 Bisa. Haleluya. Yuk. Mari mendengarkan Tuhan. Haleluya. Biarlah berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
di rumah Tuhan? Persiapkan hati kita mau mendengar firman. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang ada di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di setiap musim hidup kami. Kau ada di situ. Kami hanya mampu karena Kau memampukan kami. Kau memberikan kami kedamaian dan sukacita selalu Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kau mencintai kami begitu rupa Tuhan. Walaupun kadang kami gak mencintai-Mu Tuhan dengan tulus hati, tapi Kau selalu mencintai kami dan Kau tetap membuka tangan-Mu dengan lebar untuk menerima kami kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Nyanyi chorus daripada pujian ini. Katakan start terbaik
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sembah Dia. Terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Yes. Kau yang Tuhan bahkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Musim berganti musim, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rayakan khususnya di bulan yang baru, bulan September tahun 2024 di 23 ini. Berterima kasih kami kepada Tuhan, pertolongan-Mu yang begitu hebat dan yang luar biasa. Lebih lagi di minggu spesial di mana kami merayakan Hari Bapa, Father's Day. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami dilahirkan di sini tidak kebetulan. Kami lahir dari rahim ibu kami oleh karena ada seorang ayah di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami tahu itu karunia Tuhan dalam hidup kami. Biar kami bisa mengucap syukur bahwa melalui setiap hidup kami, generasi kami pasti diberkati oleh Tuhan. Lebih lagi minggu yang baik ini Tuhan meringankan langkah kami datang ke rumah Tuhan, karena kami tahu 6 hari kami bekerja, ada 1 hari kami datang ke rumah Tuhan mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap kesetiaan umat-Mu. Selalu kami percaya rumah Tuhan rumah berkat, rumah Tuhan rumah roti, rumah Tuhan rumah mujizat, rumah Tuhan rumah pemulihan, rumah Tuhan rumah di mana kami dapat mengalami kasih dan setia-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami mau rindu mendengar firman Tuhan. Isi hati kami, bejana hidup kami dengan firman itu. Karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Beri kami firman itu. Firman itu makanan bagi rohani kami. Jasmani kami membutuhkan nasi, jasmani kami membutuhkan makanan yang disebut dunia ini, tapi rohani kami membutuhkan firman. Beri kami firman itu supaya rohani kami juga mengalami pertumbuhan yang sehat dalam Engkau. Urapi kami semua. Kami siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan yang indah, pelayanan yang luar biasa di Minggu Sukacita ini. Salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang sangat-sangat spesial tentunya untuk kita yang ada di Australia, yang disebut dengan Hari Bapa. Saya sangat percaya warisan yang terbaik dari seorang ayah adalah kesetiaannya kepada Tuhan. Karena apa yang dapat kita berikan kepada anak kita itu menentukan masa depannya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih keren, adalah bagaimana kita ingin mewariskan iman dalam hidupnya melalui setiap kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Saya bersyukur dari tempat ini bapak-bapak setia kepada Tuhan, dan melihat anak-anak tentu tahu itu. Oh, ada ayah saya yang setiap minggu pergi ke gereja. Itu luar biasa. Bapak Ibu, sebagai pengantar muncul pertanyaan ini. Kalau bapak-bapak ngumpul, apa kira-kira yang mereka bicarakan? Pertanyaan ini tentu kita tahu bersama apa yang menjadi jawabannya.
Saya tahu bapak-bapak kalau ngumpul pasti nggak bicara tentang tusuk konde ataupun sulam alis. Yang jelas bapak-bapak minimal akan bicara untuk 3 hal ini. Yang pertama, hobinya. Yang kedua, pekerjaannya. Yang ketiga, politik. Karena apa? Bapak-bapak itu suka cerita tentang mobil. Bapak-bapak itu suka cerita tentang kendaraan. Kalau ada hobinya hobi mancing, cerita mancing. Kalau ada hobinya pelihara ikan, pelihara ikan. Kalau ada hobi yang luar biasa. Kalau ada hobinya, hobi yang lain, dia akan cerita itu. Dan cerita juga pekerjaan. Dan kalau cerita politik, menjadi heboh. Karena selalu ada kubu kiri maupun kubu kanan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya kalau bicara pilihan presiden Pilpres 2024. Orang bilang warna merah, orang bilang warna hijau, orang bilang warna biru. Apapun warna kita, yang jelas 2024 akan menentukan siapa yang jadi presiden next daripada Jokowi. Dan Bapak Ibu, baru-baru ini ada berita yang sangat viral, yaitu Demokrat cabut dukungan Anies Capres 2024. Kok bisa? Pada awalnya mereka sudah menyebut mereka adalah koalisi perubahan. Tapi Demokrat bilang apa? Perubahan apa? Karena tiba-tiba ada tikungan di mana yang disebut Anies Baswedan dengan grupnya memilih yang disebut dengan yaitu Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Padahal sudah ada grupnya. Ini grupnya Pak Prabowo, ini grupnya Ganjar, ini grupnya Anies. Tapi tiba-tiba ada tikungan yang dimana mereka memutuskan bahwa duet antara Anies dan Cak Imin menjadi duet untuk 2024. Apa yang terjadi? SBY beri komentar. Kita kena prank. Ada musang berbulu domba. Ada serigala berbulu domba katanya. Tapi sekali lagi, itulah yang disebut dengan politik. Karena apa? Seringkali muncul yang disebut dengan pengkhianatan. Tetapi kalimat mereka berkata politik itu dinamis. Apapun itu yang jelas sudah cerita politik, pasti selalu ada yang disebut yaitu menggunting dalam lipatan. Ada yang disebut pengkhianatan. Tak kisah itu di luar. Alkitab kita juga cerita tentang kerajaan daripada Daud, yaitu yang mengalami yang disebut dengan pengkhianatan. Kita tahu siapa yang raja ini. Raja yang sangat disegani. Raja yang berkenan di hati Tuhan. Jalan-jalan hidupnya diberkati Tuhan. Bahkan kitab Mazmur menjadi kitab yang sangat membuktikan bagaimana kedekatannya, imannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, tidak pernah lepas bahwa hidupnya lepas dari pengkhianatan. Siapa yang mengkhianat atas pemerintahannya? Anaknya sendiri yang bernama yaitu Absalom. Absalom ingin mengkudeta dan berkata, bukan dia raja, akulah raja. Dia udah uzur, dia sudah tua, akulah raja. Siapa yang dukung aku? Mari kita kudeta. Gulingkan yang namanya adalah Raja Daud ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Cerita itu sangat panjang. Tapi bukan saja Absalom. Ada lagi yang bernama Ahitofel. Siapa ini Ahitofel? Ahitofel adalah penasehat raja. Bayangkan Bapak Ibu, chief konselor, orang yang paling dekat dengan raja. Bahkan sampai dicatat oleh Alkitab, nasihat daripada Ahitofel ini sangat-sangat brilian, hampir-hampir mendekati nasihat dari seorang imam. Karena 99,9% dekat dengan apa kata firman. Sampai dikatakan seperti ini, demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun Absalom. Berarti orang ini, orang yang sangat rapat dengan kehidupan Raja Daud. Tapi apa yang terjadi? Pengkhianatan pun jadi. Tiba-tiba dia berpihak kepada Absalom dan membelakangi Raja Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai dia berkata seperti ini kepada Absalom. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirlah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah berbuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Tiba-tiba dia berbalik. Awalnya berkata yes kepada Raja Daud. Sekarang dia berkata tidak. Dan kemudian memihak kepada Absalom. Memberi nasihat yang sangat jahat. Supaya Absalom meniduri gundik-gundik daripada Raja Daud. Dengar baik Bapak Ibu. Pengkhianatan sekali lagi ada di mana-mana. Tapi
Tetapi apa yang saya mau katakan pada Bapak Ibu, ini ada bukan hanya di level yang disebut dengan politik dunia, termasuk dalam kelompok istana daripada Raja Daud. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah cukup Ahitofel yang mengkhianat dan cukupkah Absalom? Ternyata tidak. Ada satu orang lagi yang bernama adalah Simei bin Gera. Siapa Simei ini? Alkitab mencatat begini. Simei adalah seorang dari kaum keluarga Saul. Ketika Saul tidak jadi raja, Simei menjadi orang yang juga mendukung Raja Daud. Tapi tiba-tiba entah apa yang terjadi. Gak ada hujan, gak ada panas. Tiba-tiba dia sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Bisa Bapak Ibu bayangkan, bukankah raja itu punya kuasa? Bukankah raja itu punya pedang? Bukankah raja itu punya pengawal? Bukankah raja itu punya serdaru atau laskarnya? Bukankah raja itu punya segala hal untuk bisa melenyapkan Simei? Tapi mengapa Simei sambil mendekati raja terus-menerus mengutuk raja? Ini kita katakan seseorang yang tidak tahu berterima kasih. Ayat berikutnya, ayat 6 berkata, Daud dan semua pegawai raja, Daud dilemparinya dengan batu. Raja bukan saja dikutuk, tapi dilempar dengan batu. Tahukah Bapak Ibu, lemparan batu lemparan yang paling hina. Kalau mau duel satu demi satu masih gentle. Tapi apa yang terjadi? Batu dia pakai untuk lempar raja. Apakah raja tidak bisa melawan? Sangat bisa. Tapi itu yang diperbuat Simei untuk merendahkan siapa Raja Daud ini. Apa yang diperbuat Raja Daud? Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja. Siapa dia? Orang dekat dengan Raja Daud. Dia berkata, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Yang panas hati bukan raja. Yang panas hati adalah pengawalnya. Dan pengawalnya bilang, ini anjing mati, dibiarkan hidup. Lebih baik kita serang dan bunuh dia. Tapi apa yang menjadi respon daripada Raja Daud? Sangat menyentuh Bapak Ibu kisah ini. Dia bilang begini, baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kata raja keras, apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Zeruya, keras. Biarlah ia mengutuk, keras. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kuat, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat? Orang udah panas, bukan main kepala. Tapi justru raja berkata, biarkanlah ia mengutuk. Kita bilang, gilakah ini Daud? Kita bilang, gilakah ini raja? Apakah udah mati perasaannya? Semua kita di sini pasti melihat peristiwa ini, sangat tidak setuju dengan sikap dia. Seharusnya itu di musuh itu harus dilenyapkan. Tetapi justru dia berkata, biarkanlah ia mengutuk. Ada apa? Saat membaca kisah ini, saya juga protes. Apakah dia tidak bisa mengalahkan Simei? Apa yang mungkin bisa terjadi kalau Simei ditewaskan dan dikalahkan? Tapi ayat berikutnya sangat menyentuh. Dia bilang begini dengan kita. Baca bersama 1, 2, 3. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, keras. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Seolah-olah dia bilang begini, ngapain lo pusing? Anak gua sendiri, darah daging gua sendiri, dia berani mengutuk aku dan mau mengkudeta aku. Kenapa kau pusing dengan orang yang ada yang bernama Simei itu? Tetapi tentunya kita tidak setuju untuk Simei masih tertawa, masih mengambil batu dan melempar raja itu. Tetapi sekali lagi, saya bersyukur kalau sampai sekarang ada pemerintahan, bahkan nama Raja Daud dikagumi banyak orang, sehingga banyak nama mengambil nama David menjadi nama seseorang. Karena rupa-rupanya raja ini adalah raja yang sangat punya respon yang baik dalam setiap masalah yang dihadapi. Kualitas hidupmu ditentukan apa responmu. Amin.
Kalau ada orang mengutuk engkau, apa responmu itu sangat menentukan kualitas apa yang kau miliki. Marahkah? Geramkah? Bencikah? Atau mungkin mau balas jahat dengan jahat? Kitab Kisah Para Rasul sampai mencatat tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perjanjian Baru justru mencatat siapa raja ini, bagaimana hidupnya. Pernah dia jatuh, tapi amat sangat disebutkan satu kesimpulan. Seorang raja yang berkenan dan yang melakukan kehendak Tuhan adalah raja yang hebat ini. Olehnya hari yang baik ini Bapak Ibu, sekali lagi kualitas hidupmu sangat ditentukan daripada apa responmu menghadapi keadaan yang ada. Pengkhianatan ada di mana-mana. Orang yang jahat mengecewakan engkau ada di mana-mana. Bukan saja di level bisnis usaha. Kadang-kadang anak yang kita lahirkan sendiri pun bisa mengkhianati kita. Sampai dia bilang begini, bapak apaan lo, ibu apaan lo. Dan bisa akhirnya lupa, kacang lupa akan kulitnya. Itu bisa dialami seseorang. Tapi dengar, mengapa raja ini tidak kecewa? Mari kita belajar satu demi satu. Seorang yang bernama Nelson Mandela, saya kutip minggu yang lalu. Dia tidak mau dendam, dia tidak mau benci dengan bangsanya sendiri. Sampai dia mengampuni dan akhirnya 27 tahun di penjara. Menunjukkan kualitas hidupnya setelah keluar, dia bebas dari segala dendam benci. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin Afrika yang sangat dikagumi. Bapak Ibu, Jokowi kita tahu bersama. Ngeri, Presiden Jokowi disebut Firaun, tolol, pelaga, pelongo. Tetapi responnya sangat-sangat mantap buat saya. Ketika dia meresponi komentar daripada yaitu Rocky Gerung, dia hanya bilang, itu hal kecil, saya mah kerja saja. Di kelompok mana hidup kita? Suka membesarkan masalahkah? Atau kita berkata itu mah kecil. Tapi Bapak dikutuk, itu kecil. Tapi Bapak disakiti, itu kecil. Tapi Bapak dilukai, itu kecil. Atau jangan-jangan kita menjadi kelompok orang yang suka menyiram bensin ke dalam api, yang justru membesar-besarkan masalah. Sehingga awalnya masalah itu sebenarnya kecil, tapi kita membesar-besarkannya sampai akhirnya kita tidak sanggup dan akhirnya melukai banyak orang. Ini menjadi refleksi iman buat kita hari ini. Bapak-bapak, apa yang sedang kau alami akhir-akhir ini? Beranikah kita mungkin seperti orang-orang yang saya sebut tadi, mengecilkan hal-hal yang besar dan meniadakan hal-hal yang kecil? Kalau kita berani, dan saya percaya itulah kualitas hidup yang dinyatakan. Kedewasaan bukan diukur dari umur, tapi kedewasaan diukur bagaimana kita menerima tanggung jawab, berespon dengan positif. Bapak Ibu, masih kita tahu yang disebut dengan seng kuning. Di kerajaan Mahabharata, pengkhianat selalu ada di mana-mana. Mengapa terjadi perang di kerajaan Mahabharata? Karena ada seng kuning di sana yang musang berbulu domba. Di pekerjaan kita ada itu. Betul Bapak-bapak? Di pertemanan kita ada nggak itu? Ada juga. Ada juga. Di WhatsApp grup ada nggak? Kadang-kadang. Di WhatsApp grup ada nggak? Kompor meleduk. Kadang-kadang cuma jempolnya itu miring ke bawah, langsung apa ya? Dia ngerendahin gua ya. Padahal salah pencet. Sebenarnya jempolnya mau begini, tapi lupa ketik, turun begini. Lo ngecilin gua ya? Lo belum tahu bapak gua. Astaga, ada orang yang begitu. Ada sengkuni yang punya tujuan cuma dendam harus dilampiaskan. Ada banyak orang yang demikian. Tujuan saya cuma satu, gue mau buktiin diri bahwa gue bisa kalahin dia. Bapak Ibu, sangat sia-sia hidup ini hanya untuk kita membalaskan dendam kita. Sangat sia-sia hidup ini hanya tujuan kita supaya dia mati.
kita tidak pernah melihat akan kebahagiaan. Mari kita belajar sesuatu yang baik hari ini. Miliki kepekaan akan Tuhan, poin saya yang pertama. Baca bersama 1, 2, 3. Biarkanlah dia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Keras ini, mantap nih. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Miliki kepekaan akan Tuhan untuk setiap apa yang kau alami. Jangan-jangan di mulut mereka ada pesan Tuhan supaya kau jangan sombong. Jangan-jangan di mulut mereka ada sesuatu yang Tuhan titipkan supaya kau jangan takabur. Walaupun nampaknya sakit melukai, tapi kadang-kadang yang sakit melukai justru menjadi sarana Tuhan menegur engkau supaya jangan sampai sesat dan hilang. Makanya saya percaya kitab Mazmur yang bilang begini, orang yang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau ada orang merendahkan engkau, jangan buru-buru emosi. Kalau engkau emosi, sangat kecil kekuatanmu. Tapi tanya Tuhan, Tuhan, apa maksudmu di balik ini? Lihat raja ini sangat peka akan suara Tuhan. Dia tidak bunuh Simei. Justru dia bilang, jangan-jangan Tuhan mau permuliakan aku. Sebab kalau manusia merendahkan aku, menindas aku, menganiaya aku, Tuhan akan jadi pembelaku. Bapak Ibu, miliki kepekaan akan Tuhan. Kalau kau lihat ada agenda, rencana, kehendak Tuhan di balik itu, biarkanlah. Tapi Pak, gak terima saya, dagingmu itu yang bicara. Tapi kalau rohanimu bicara, kau akan lihat. Sekalipun jahat maksud orang itu, tapi Tuhan bisa pakai yang jahat itu bagi kebaikan kita. Tapi Pak, dia mengutuk saya Pak. Lihat, Raja Daud aja gak balas. Siapa lo? Ngapain tersinggung? Betul gak Bapak Ibu? Betul gak Bapak Ibu? Jangan-jangan Tuhan suruh dia. Naikkan level imanmu hari ini. Jangan apa-apa emosi, apa-apa marah, sama bini pun mau dikaplok. Apa lo? Lo rendahin gua ya? Lo biarin gua anak susah, anak miskin ya? Jangan-jangan di mulut istri itu ada pesan firman. Kenapa kau harus marah? Bapak Ibu, siapa menyangka Lazarus orang miskin itu? Justru dialah yang ada di pangkuan Bapak Abraham. Sementara orang kaya itu ada di api neraka. Bisa Bapak Ibu lihat sekarang satu keadaan. Kita pikir orang kaya itulah yang masuk surga. Kita pikir orang kaya itu yang ada di dalam kesenangan surga. Tapi justru yang miskin itu. Makanya apapun yang kau alami, ditindas sekalipun, jangan-jangan itu cara Tuhan untuk Tuhan mau bela hidupmu. Jangan marah. Saya punya pengalaman akan hal itu Bapak Ibu. Di dalam pelayanan, kadang dunia pelayanan jadi dunia persilatan. Orang gak suka orang lain lebih tinggi dari dia. Karunia bersaing sering kali ada di sana. Oh, gak suka. Saya bilang, saya diam aja, saya bilang sama ibu. Ibu bilang, jangan. Lapor dia. Lawak apa? Ngoventar dengan dia. Klarifikasi dengan dia. Saya bilang tidak. Seperti domba dibawa ke pembantaian. Kadang gak ada perlawanan. Diam aja. Aku menghindar dan lari. Biarkanlah Tuhan bekerja. Ternyata ayat itu tidak salah. Bahwa orang yang tertindas, teraniaya, doanya jauh lebih didengar oleh Tuhan. Biarkan dirimu kalau orang menindas engkau, bilang, Tuhan, aku mau terima berkat yang besar. Kalau orang aniaya engkau, bilang dengan dirimu, aku mau dapat berkat yang besar. Kalau ada orang ejek kamu, bilang begini, aku mau terima berkat yang besar. Kalau engkau balas, paling balas apa sih? Kalau mau lawan paling apa sih? Kalau kau izinkan Tuhan yang membalas, kau akan lihat Tuhan itu akan memberkati hidup kita dengan limpah dan luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat itu. Yang kedua, miliki kebesaran hati. Dia berkata begini,
Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Saya percaya Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran Tuhan, bukan dalam kebenaran diri sendiri. Itu ciri orang yang besar hatinya. Saya jadi teringat yang disebut dengan petinju ini. Dia bilang begini, it is not the size of a man, but the size of his heart that matters. Bukan mengenai berapa ukur pinggangmu dan badanmu sebesar apa, tapi sejauh mana kau miliki kebesaran hati. Mengapa raja itu sangat dikagumi bangsa Israel? Jawabnya adalah bagaimana dia punya big heart, besar hati yang luar biasa. Saul pernah mau bunuh dia, sampai akhirnya ada waktu untuk balas itu, tapi dia sarungkan pedangnya. Dia bilang, siapa aku yang menjamah orang yang diurapi Tuhan? Hendak mau bicara kepada kita begini Bapak Ibu, apapun yang kau alami, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau supaya hatiku berbesar hati, berbesar jiwa. Aku percaya yang terbaik selalu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. 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 Jangan cepat-cepat marah. Ayat ini bilang lagi kepada kita, baca bersama 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa? Kecillah kekuatan. Jika engkau tawar hati masa kesesakan, kecillah kekuatan. Bahasa Inggrisnya bilang begini, let your past make you better, not bitter. Anda mau lebih baik atau mau punya kepahitan? Jadi apapun yang Bapak Ibu alami, nasihat khotbah hari ini sangat sederhana. Kalau kau tawar hati masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Betul Bapak Ibu? Betul. Betul Bapak Ibu? Betul. Sekali lagi, jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat emosi. Jangan cepat-cepat, gua gampar lo. Ini Australia Bung, sekali gampar berapa Pak? Sekali pukul orang, yang siap-siap, you punya tabungan keluar. Maka kadang-kadang gampar gua. Jangan emosi bulu-bulu, jangan kecewa. Karena apa? Jika engkau tawar hati masa kesesakan, kecillah kekuatan. Tahu Bapak Ibu, khotbah ini cocok buat hidup saya. Karena apa? Seringkali mengalami pergumulan tekanan hidup. Tapi saya komando diri saya, kau jangan tawar hati. Kalaupun Tuhan tidak tolong hari ini, besok bisa Tuhan tolong. Amin. Amin. Kalaupun besok Tuhan tidak tolong, minggu depan Tuhan bisa tolong. Kalaupun minggu depan Tuhan tidak bisa tolong, jangan-jangan bulan depan Tuhan tolong. Kalau bulan depan Tuhan tidak tolong, jangan-jangan tahun depan. Kalaupun tidak tahun depan Tuhan tolong, jangan-jangan tahun berikutnya. Kalaupun tahun berikutnya Tuhan tidak tolong, kapan lagi? Jangan-jangan di sorga Tuhan akan tolong. Saya tidak mau tawar hati. Amin. Amin. Kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Apa-apa ngambek. Ada nggak orang kayak gitu di gereja? Di gereja ini ada nggak? Aduh, nggak ada. Oh, di luar sana banyak gitu. Di sana ya, di sana sini. Apa-apa langsung ngambek, jangan. Kalau ada yang nggak bagus, nggak enak di dalam hati, ngomong. Coba Bapak, jika engkau tawar hati masa kesesakan, kecil kekuatan. Make your life is better, not bitter. Mulai hari ini buang kepahitan, buang jauh-jauh, buang ke sungai apa di sini, ke laut Bondai sana. Paramatarut buang di sana, taruh di atasnya, dilarang memancing, supaya tidak ada lagi yang mancing itu kepahitan. Kita hidupkan ada masa lalunya, tapi masa lalu itu buat kau pahit atau buat kau jadi lebih baik. Udahlah. Mari bapak-bapak tinggalkan masa lalu itu. Amin. The past is the past. Masa lalu itu sudah berlalu. Yuk kita cerita hidup bang hari ini. Tapi Pak, gua kecewa Pak, gua kecewa. Siapa yang gak kecewa diputuskan cinta kita dulu? Aku aja berapa kali diputuskan cintanya.
Sampai gue bilang, seganteng apa kurang ganteng ke aku? Kurang pintar ke aku? Apa kekurangan aku? Iya. Aku kan udah bisa apa-apa. Aku bisa membaca, menulis pun aku bisa. Tapi kenapa dia putuskan? Aku berkata, ni hauma. Dia tidak balas cintaku. Malah dikirimkan di surat kertas bunga. Tulisan pennya pun warna merah. Dia bilang, jangan tangisi aku. Jangan cari diriku. Pergi saja dari hidupku. Oh, aku memarah. Kok bisa tega begitu? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau aku nggak diputuskan cinta, nggak mungkin aku menikah dengan Pastor Yuli. Gitu dong. Amin. Amin. Baru-baru ini muncul istilah reunion. Kadang-kadang reunion ini bahaya ini. Bisa CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ketemu lagi, dulu. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kalau kita mengalami hal-hal yang pahit dulunya, itu buat hidup kita lebih baik. Sehingga Tuhan beri bilang begini, saya nggak kasih kamu yang baik, saya kasih kamu yang lebih baik. Harus gitu. Amin. Amin. Kadang-kadang kita mengalami itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, yang terbaik selalu datang dari Tuhan. Termasuk kita di gereja ini. Tiba-tiba saya lihat lift udah jalan berfungsi dengan baik. Mantap, luar biasa. Wow, keren. Padahal saya nggak ada email apa-apa. Saya tidak mau jadi penyewa yang suka komplain. Saya tahu itu hak saya. Tapi saya hanya bilang, Tuhan, Pak Hari mau masak daging kambing hari ini. Sop kambingnya, saya tanya semalam, make sure, Pak, itu kambingnya kambing yang berjenggot atau bandot? Saya bilang, Pak, itu sudah masak. Oh sudah Pak, mantap. Wow, saya bilang, ya istri saya nawarkan makanan hari ini. Sayangku mau breakfast, saya bilang, tidak. Kenapa? Ada daging kambing menyambut nanti. Kambing ada serigala. Wah. Dia bilang, Pak, tolong pastikan Pak, liftnya supaya nyala. Karena mau angkat itu nanti berat. Dan ternyata Tuhan dengar doa kita, liftnya udah bagus. Wow, Oma pun datang sama Opa dari Indonesia. Oh, mereka merayakan ulang tahun dan kemudian anniversary. Hari ini liftnya bagus Om Tante. Sehingga Tuhan dengar doa kita. Akhirnya naik ke atas. Udah nyampe di lantai 3. Mantap, keren. Jadi hari ini kita makan besar. Bapak-bapak hari perayaan Father's Day. Dan malam-malam pasti saya yakin bapak-bapak sakit mah semuanya. Kok nyumpahin gitu Pak? Iya, ini bukan mah yang penyakit, tapi ini mah yang panggil istrinya Ma. Baik Bapak Ibu, menarik yang ketiga terakhir. Hari ini ada acara gamesnya Bapak-Bapak. Milikilah kedamaian pikiran. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Ada orang-orang yang harus kita ignore. Udah lanjutin perjalanan. Ngapain kau kasih perhatian dengan dia? Betul Bapak Ibu? Ketika kita nyupir, selalu ada aja orang yang di tengah jalan yang bikin kita kesal. Pagi-pagi udah ngeselin kita. Saya baru keluar, tiba-tiba ada klakson dari belakang. Kaget saya setengah mati. Saya bilang, ini mobil apa? Yang keluar mobil kecil lagi. Lopo. Tahu Lopo? Polo. Itu raja jalanan itu mobil kecil itu. Kalau saya pergi kemana-mana, paling kenceng dia. Klaksonnya pun paling gede. Saya nggak tahu itu kenapa semua pengemudi Polo itu kenceng-kenceng bawahnya. Saya bilang ini kok mobil ngeselin sekali. Tapi saya pikir balik, saya harus miliki kedamaian pikiran. Kalau saya kasih perhatian saya sama dia, bisa akhirnya tabrakan. Saya kasih perhatian saya sama dia, bisa akhirnya eksiden. Dan akhirnya tujuan tidak terjadi. Lihat Daud, dia melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Simei tidak dipedulikan. Dengar, anjing menggonggong. Apa? Kafilah berlalu.
Nggak semua yang bunyi itu kita harus respon. Ada orang yang nyahut, nyap, ngutukin. Daud nggak peduli, biarin dia. Aku mau lanjutkan perjalanan. Padahal Bapak Ibu, dengan dia sambil berjalan masih terus dia mengutuk dan melempar dengan batu. Tapi dibiarin saja. Kadang-kadang dalam hidup beriman ini harus begitu. Belajar cuek dengan orang-orang yang begini. Amin. Amin. Kalau ada orang yang bilang, lo mah gak ada masa depan, ngapain lo ke gereja itu? Biarin dia. Anggap istilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau kau kasih perhatian, diamkan mulut dia, pasti dia bilang, ini mulut-mulut gua bukan mulut lo. Ngajakin ribut. Betul Bapak Ibu? Tapi biarkan dia. Apa yang kita belajar menarik? Kesusahan sehari katanya, cukuplah sehari. Sampai saya percaya ayat Alkitab yang cerita pada kita, otak laki-laki itu kan rasional, thinking, logical, realistik. Itu otaknya bapak-bapak. Tapi tahukah Bapak Ibu, kadang-kadang yang buat cepat kita mati itu otak kita juga. Karena apa? Overthinking, banyak khawatir. Dan ayat Alkitab sangat menarik bilang begini. Baca keras 1, 2, 3. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan bawa masalahmu untuk besok. Jangan bawa masalahmu untuk tahun depan. Kesusahan sehari cukup sehari. Gak salah Tuhan kasih otak lagi logikal yang selalu menilai rasional kayak ini, realistik kayak ini. Tapi bisa gara-gara overthinking hidup kita jadi susah. Olehnya Bapak Ibu belajar, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahkan ayat ini sangat menarik, hendak mengajar kita seperti ini. Kalaupun ada gara-gara pilpres, kita jangan ribut. Kita jangan berkelahi. Gak ada gunanya. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa politik itu memang gak ada teman, gak ada lawan. Yang ada kepentingan pribadi. Jadi apapun yang sedang terjadi kita alami dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, janganlah kita khawatir. Karena ayat ini sangat kuat untuk bicara kepada kita, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan saya yakin Bapak Ibu, firman ini menguatkan kita. Bapak-bapak tetap semangat. Kita khawatir kadang-kadang dengan anak kita. Saya kembali mikir-mikir, aduh, punya 2 anak yang sudah mulai remaja. Nanti bagaimana masa depan mereka? Ada kekhawatiran yang sangat luar biasa. Tapi hari ini anak saya di sini berdiri, dia menjadi singers. Senang hati saya. Padahal saya nggak tahu ini singer apa, tahu-tahu menyanyi dari awal sampai akhir. Jadi tolong angkat piano ke atas. Saya mau belajar piano katanya. Saya angkat piano. Wah, kok udah sampai di atas Dedi? Iyalah, kan berat katanya. Iya betul. Tapi dia main piano melayani Tuhan. Yang kita hanya buat adalah kita jaga dia baik-baik dan kita percaya masa depan dia ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita lihat dunia sekarang, aduh merisaukan. Pergi ke East Garden, hari biasa lihat anak-anak sekolah, aduh macam gaya. Sampai kita bilang, buset, ini mau jadi apa ini remaja sekarang? Kadang-kadang kita bilang, aduh, punya anak susah, gak punya anak susah. Tapi apa yang kita buat? Tuhan berkati mereka. Generasi ini diberkati oleh Tuhan. Anak saya bilang, Dedi, bisa nggak saya cari sekolah yang lebih besar lagi? Sebab saya mau ada banyak aktiviti. Mulai saya khawatir lagi. Khawatirnya apa? Saya bilang, nah, lingkungan yang baik itu penting untuk kamu bisa sekolah. Walaupun kamu pintar ini, tapi komunitasmu itu nggak bagus, nanti kamu jadi apa? Sampai saya bilang, lebih baik saya menangis sekarang daripada menangis nanti. Saya hanya ajar dia sesuatu. Sampai dia bilang, pikirkanlah dulu mana yang tepat. Anak saya itu suka olahraga. Sampai dia bilang, Dedi, saya mau main volley. Buset, main volley? Yang saya tahunya tukang volley itu orang Indonesia. Jarang di sini basketball. Jadi saya disuruh cari tempat main volley.
bingung saya mau cari di mana. Jadi saya mau main badminton. Oke, badminton masih bisa. Tapi kalau volley saya bingung, saya bilang. Apalagi di sini kegiatan volley itu hari apa? Hari Minggu. Apa yang saya mau cerita sederhana? Bapak-bapak, kita banyak pikiran. Kita banyak hal yang kita khawatirkan. Tapi kalau kita tunduk pada firman, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok, mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada perjamuan kudus yang bisa kita terima pada hari ini, biar menjadi itu kekuatan kita kepada Tuhan, hati kita mendekat kepadanya, mengikut akan firman.